di halaman baru ini, halaman 3, 1, 2, 3 jajar di bawah, palilan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Wa yajibu lan wajib akal kepanggihan fi haqqihi ing dalam haqqi Allah ta'ala maha luhur Allah al-mukhalafatu apa sifat mukhalafah kang nulayaan lil hawadisi kaduwe kang anyar wa maknahu lan utawi maknane al-mukhalafatu lil hawadis annahu iku satuhune Allah ta'ala maha luhur Allah laisa iku oranana ya Allah mumatilan iku kang mapadani lil hawadisi kadue barang kang anyar. Falaisa lahu yadun mangka oranana lahu iku tetep kadue Allah yadun apa tangan wala ainun lan oranana mata wala udunun lan oranana kuping wala ghairu dzalik lan oranana saliyane mangkono kabeh min sifatil hawadisi saking sifat kang anyar. Wadiltuha al-mumathalatu lan utawi lawan sifat al-mukhalafatu lil hawadis. Al-mumathalatu iku sifat mumathalah kang mapadani. Wadalilu ala zalika lan utawi dalile ala zalika ing atase mangkono mukhalafa lil hawadis annahu iku satuhune kalakuan laukana iku lamun ana ya Allah mumatilan iku kang mapadani lil hawadisi kadue barang kang anyar lakana mangka ana ya Allah hadisan iku kang anyar wa huwa lan utawi hadisan muhalun iku mustahil. Iki baik. Terus wa yajibu fi haqqihi ta'ala lan wajib fi haqqihi ing dalam haqqi Allah ta'ala maha luhur Allah al-qiyamu apa sifat qiyam apa zat kang jumeneng binafsi kalawan zat wa maknahu lan utawi maknane al-qiyamu binafsi annahu iku satuhune Allah ta'ala maha luhur Allah layak takilu iku oranana narima putuh ya Allah ila mahallin maring tempat wala ila maksusin lan oranana maring kang nganaaken wadituhulan utawi lalawan sifat al-qiyamu binafsi al-ihtiyaju iku butuh ilal mahalli maring zat panggonan wal maksusi lan nganaaken wa dalilu lan utawi dalil ala dzalika ing atase mangkono al-qiyamu binafsi annahu iku satuhune Allah kalakuan lawi taja iku lamun narima putuh ya Allah ila mahalin maring mahal tempat lakana sifatan lakana maka yakti ana ya Allah sifatan iku dari sifat
wa qawluhu lan utawi anane Allah sifatun iku sifat muhalun iku mustahil walau ihtaja ila mahsusin lamun nerima butuh ya Allah mari kangenaken lakana mangka yakti ana ya Allah hadisan iku kang anyar wa qawlu hadisan muhalun lan utawi anane Allah hadisan iku kang anyar muhalun iku muhal mustahil. Coba. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan kali ini kita buka dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di mana lafaz itu adalah salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita yaitu makhluk yang sangat istimewa dan luar biasa dan sangat mulia dibanding makhluk-makhluk lainnya. Inilah oleh karena kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diadakannya, maka wajib kita patut bersyukur melaksanakan undang-undang yang telah dipaparkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bersumber dari Al-Quranul Karim sebagai imam kita yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kitab samawi yang menyempurnakan kitab-kitab samawi yang lainnya. Maka undang-undang di Al-Quranul Karim adalah undang-undang atau aturan yang terakhir kitab samawi diturunkan ke planet bumi, yang alhamdulillah sebagai pegangan kita, sebagai imam kita, yang telah diuraikan oleh para ulama, ditafsirkan di berbagai macam kitabnya. Itulah Al-Quranul Karim, isinya tentang undang-undang, aturan, hukum, dan berbagai macam sejarah, hikayat juga ada di dalam Al-Quran. Sempurna, tidak ada satupun yang tertinggal. Maka kedua kalinya kita setelah mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, maka untuk secara pekerjaan yang nyata adalah kita melangkahkan kaki kita, yaitu ke tempat-tempat yang dimana itu tempat sudah digaris bawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kata Allah senang di mana itu tempat kalau kalian semua di situ berada dan melaksanakan aktivitas. Mana tempat yang ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama adalah la masjidun usissa ala taqwa. Pangkal daripada rahmat Allah, ridho Allah adalah Baitullah atau Baitur Rahmatillah. Itu pusat daripada rahmat Allah. Allah di situ adanya rahmat Allah. Setelah itu dikembangkan lagi dari Baitullah ada masjid-masjid, atau majlis-majlis taklim, atau tempat-tempat yang dijadikan yaitu tempat mahfalah, tempat pengajian dan lain-lain yang bermakna positif. Maka
Bukan tidak kebetulan kita di pada malam hari ini duduk bersama, yaitu melaksanakan kewajiban kita, dan ini memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun keinginan kita, kehendak apapun yang kita inginkan, tanpa kudrat iradat Allah maka tidak akan terlaksana. Ternyata inilah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan berbagai macam ragam nikmat-nikmat yang kita miliki, yang itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita patut merealisasikannya. Sholawat miwah salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sangat luar biasa, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, afdalul mawjudat. Dia adalah pemimpin dari dua golongan, yaitu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Itulah Nabi kita yang dimana dilahirkan di kota Mekah, diutus di kota Mekah, kemudian wafat di Madinah. Putra Sayyid Abdullah sebagai ramahnya, ibundanya adalah Sayyidatuna Aminah. Itulah minimal kita harus mengetahui dari mana Rasulullah SAW, yaitu dilahirkan di kota Mekah dari suku apa? Suku Quraisy. Nanti insya Allah ini juga termasuk aqidatul iman atau aqaidul iman yang wajib kita harus tahu. Asal usul Rasulullah SAW juga termasuk sifat-sifatnya. Nanti di penghujung ini ada bahasannya yang wajib kita ketahui. Juga sholawat dan salam semoga juga terlimpah curahkan kepada para sahabatnya, para tabi'innya, para ahli baitnya, para semua umatnya, semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapatkan cucuran keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita selalu basah bibir kita, hati kita, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak bacaan sholawat kita, semakin disitulah banyak curah-curahan, banyak curah limpahan rahmat dan keberkahan, yaitu berbalik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pengajian kali ini, kemarin pending dulu sementara bahasan fikih, yaitu kepada pelaksanaan sujud. Kali ini insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bahasan kita yaitu adalah tentang akidah atau tauhid diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akal pemikiran kita mengerti dan masuk, yaitu kepada lubuk hati kita semuanya. Setelah masuk di lubuk hati, kita bisa musyahadah atau menggambarkan
sifat-sifat Allah, minimal kita mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dalil-dalilnya atau petunjuk-petunjuknya, baik secara dalil akli atau dalil nakli. Dalil akli adalah petunjuk secara akal, yaitu akal yang syahad, gorizi namanya, dan dalil nakli adalah yaitu petunjuk pengambilannya dari Al-Quranul Karim. Dalil itu terbagi dua, ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil akal, petunjuk akal atau argumentasi secara akal atau secara dalil Al-Quranul Karim. Nanti ini dikombinasikan, mana apakah sama, ada persamaan secara argumentasi akal, baik secara argumentasi akal maupun secara argumentasi Al-Quran. Ini patut kita bongkar. Mudah-mudahan asbab wasilah kita selalu istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah curahkan rahmatnya kepada kita, amin ya rabbal alamin, sehingga dosa-dosa kita sababiah kita tolabul ilmi dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan cepat atau lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya disehatkan lahir dan batinnya, di barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Kalau kita merujuk ke atas, awalnya kan sifat Allah yang wajib kita kenali, yang wajib kita ketahui adalah yang wajibnya 20. Yang wajib 20, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala 20, dan yang mustahilnya pun 20. Itu secara akal atau secara nakli sama 20. Ini kita kembali pemikiran kita fokus kepada runtuyan, yaitu sifat-sifat Allah yang dikenali dari mulai al-wujud, qidam, baqo. Wujud, qidam, baqo. Sudah tahu secara nakli atau akli dalilnya, pengertiannya. Kemarin kan sudah dibahas. Al-wujud artinya wajib akal bahwa zat Allah itu ada. Mustahil zat Allah itu tidak ada. Itu secara akal. Adanya, dalilnya, argumennya adalah wujudu hadal alam, bahwa secara dalilnya adanya Allah, yaitu adanya ini alam. Alam itu kuliah secara umum. Kuliah secara umum termasuk kita makhluk ada, termasuk juga maknanya alam. Alam itu terdiri daripada makhluk, manusia, hewan, terus daratan, lautan. Itu yang ada di daratan makhluk, di lautan juga makhluk. Nah, terus mana lagi yang ada di atas kita, langit yang terlihat oleh mata, itu juga makhluk, disebutnya kuliahnya alam. Itu menandakan bahwa wajib kita makrifat atau mengenal bahwa etikat kita Allah itu ada. Allah itu ada, mustahil tidak ada. Oleh karena itu tujuan kita hidup yang pertama, innalillahi, dari kita dari Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan kita akan kembali ke Allah.
maka asal usul kita dari Allah, diciptakan oleh Allah dan akan kembali ke Allah, maka kita secara tidak langsung lupa, kita tidak mengenal Allah, lupa terhadap zat Allah. Maka inilah kita diberikan akal pemikiran bahwa kembali kita harus mengetahui, yaitu sifat Allah dan zat Allah. Tiga yang harus kita ketahui. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kuping yang itu ada hadisnya. Kalau kuping kita itu Rasulullah teringat kepada kita, makanya kita diingatkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kita diperhatikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah a'lam bishawab. Ini Allah Maha tahu. Lanjut. Wujud artinya wajib akal kita mengerti bahwa Allah itu zat yang ada, adanya tidak diadakan, adanya Allah. Puyeng-puyeng mana? Jadi Allah itu tidak ada, ya Allah itu ada, tetapi adanya Allah tidak ada yang mengadakan adanya Allah. Dinamakannya wujud hakiki, wujud hakiki. Sudah, pikiran kita sampai situ saja, jangan terlalu melebar kemana-mana. Nanti jadi falasifah, jadi orang filsafat, ateis. Termasuk orang-orang ateis itu yang tidak mempunyai agama. Jadi secara pemikiran rasionalnya, otaknya diutak-atik mengenali Tuhan, sehingga mentok kesana kemari, tidak adalah keyakinan di dalam hatinya, yaitu untuk mengimani sesuatu yang dianggap Tuhan. Termasuk Allah, dia tidak mengakui terhadap Tuhan. Sebab itu larinya kepada hayalan-hayalan katanya. Itu adalah aliran ateis, orang-orang ateis yang tidak mempunyai agama. Dia tidak memeluk agama Islam, tidak melaksanakan ajaran Islam, tidak memeluk agama-agama yang lainnya. Itu namanya apa itu? Liberal. Ya, liberal mungkin ada agamanya. Nah, kalau kita hanya wajib mengetahui bahwa Allah haknya itu, hakikatnya ada, mustahil tidak ada. Segitu dalilnya wujudu hadal alam, adanya ini alam, cukup. Terus dipertanyakan, lah kalau misalnya tidak ada ini alam, apakah Allah wajibul wujud? Apakah Allah itu ada? Dijawab, Allah walaupun tidak mengadakan ini alam, semua makhluk dan berbagai macam ciptaannya, tetap wajib Allah maha ada. Sebab alam mah namanya mungkinul wujud, adanya itu terserah Allah dan tidak adanya terserah Allah. Namanya al-hawadis, alamah barang ciptaan yang baru. Cukup kita sangat disimpan di hati. Allah al-wujud, la ilaha illallah. Dengan pikir kita mulai gambarkan adanya Allah, rasakan adanya Allah, terasa. Bagaimana cara merasakan Allah? Tabok aja di kanan kita, pop. Itu mana yang nyeri? Apa tangan, apa yang ditabok? Coba sini. Terus rasa, kita rasakan gimana ada rasa nyeri di pipi. Lalu dilihat, terlihat kagak rasanya? Bagaimana apa sakit itu? Tidak ada kan? Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahasia bahwa Allah itu zat yang ada, yang menggerakkan dan memberi semua rasa. Gitu. Udah, kita mah jangan kemana-mana. Yang nomor kedua,
Kidam artinya Allah itu tidak ada awalnya, wujudnya Allah. Adanya Allah tidak ada awalnya. La awwala lahu, tidak ada mimiti itu apa? Kawitan ya. Tidak ada awal. Kalau kita ada awalnya, dari mulai misalnya kita dilahirkan, dari mulai kita di Lauhil Mahfuz, di alam ruh, itu ada awalnya. Kidam itu makna arti daripada zat Allah itu la awwalalahu, Allah itu tidak ada awalnya. Kalau Allah nanti ada awalnya, misalnya tahun sekian sebelum ada langit, ada bumi, Allah itu sudah muncul sebab ada awalnya. Nah, pertanyaannya, kalau Allah ada awalnya, berarti ada yang mengawali adanya Allah. Berarti Allah dibikin oleh Allah yang pertama. Berarti ini Allah kedua. Namanya nanti tasalsul. Tasalsul nanti jadi daur, jadi mata rantai. Nah, itu mustahil secara pemikiran. Kalau begitu nanti ada aturan argumentasinya masing-masing berbeda. Allah ini pengen begini, Allah pengen begini, nanti aturan-aturannya kesananya ngawur. Kayak pemimpin kita, pemimpinan. Ada kepemimpinan misalnya dalam satu kelompok ada kepemimpinan dua. Kalau bahasa sekarang matahari tidak boleh ada dua, hanya satu. Kalau ada dua, bagaimana? Ini pengen muncul, ini tidak mau muncul, ini pengen gagak belum panas, ini pengen panas. Nah, seperti itu. Nanti ada daur dan tasalsul. Mustahil, akal tidak mengerti, akal nyeleneh. Kalau bahasa gitu, wah Allah itu kayak begitu, berarti adanya seperti makhluk. Nah, Allah itu tidak ada awalnya, mustahil. Allah itu adalah ada awalnya. Hawadis, kidam, bako. Apa bako? La akhiro lahu, maknanya Allah itu artinya bako, kekal, abadi, kekal. Itu tidak ada akhir, wujudnya Allah. Adanya Allah tidak ada akhirnya. Kalau barang yang ciptaannya disebut hawadis, berarti ada awalnya, ada akhirnya. Diawali dengan kehidupan kita di dunia nih, nanti diakhiri dengan kematian. Berarti awal di dunia hidup kita, nanti akhirnya melalui kematian, mati, nanti hidup lagi. Nah, itu jadi kita mah ada awal dan akhir. Tetapi zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal dan tidak ada akhir, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global doang dulu ya, sebab nanti kita ke materi mukhalafah lil hadis. Wujud idam bako sekarang, yaitu wajibu bihaqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Wajib akal secara pemikiran gorizi atau akal yang sehat, secara rasional kita berpikir bihaqqihi ta'ala, bahwa hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib mempunyai atau ada sifat mukhalafah lil hawadis. Harus Allah itu mesti mukhalafah lil hawadis. Apa mukhalafah lil hawadis? Harus beda dari yang lain, dari yang baru, dari yang ciptaannya. Nah, berarti Allah itu beda. Iya, Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Kita mikir, terus bagaimana bedanya Allah? Allah a'lamu, hanya Allah yang tahu tentang zat Allah. Tetapi akal kita mengerti, oh iya, coba kita secara akal dulu berpikir, rendahkan pemikiran kita. Kita adalah barang ciptaan. Secara logika yang mengerti akal, kita menciptakan sesuatu, membikin sesuatu lah. Misalnya membikin apa, di sini ada banyak ini mic nih ya. Mic ini kan buatan atau ciptaan. Ini mic ciptaan.
Ciptaan siapa? Tangan manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini barang baru adanya mic, sebab ini diciptakan tadinya ada penemunya, ada yang menciptakan mic. Nah sekarang secara akal mic sama manusia ada bedanya enggak? Saya sama mic beda enggak? Beda. Kalau secara logika atau secara global mic sama saya memang jauh sangat berbeda. Sebab mic mah lurus, ininya gede, ke bawahnya kecil. Nah, itu namanya mic-nya, mic. Nah, kalau saya ada tangan, ada kaki, ada mata. Tetapi kalau kita mau meneliti ciptaan manusia itu, walaupun ada perbedaan, tetap salah satu ada persamaan. Saya memang beda sama mic, mukhalafah namanya, beda. Berarti hebat dong. Kalau sudah bisa membedakan, menciptakan beda dari yang haknya, maka itulah orang hebat. Gitu. Nah sekarang kita cari persamaan daripada mic dan saya, maka ada persamaannya. Mana? Ini apa namanya? Bagian atas namanya kepala, ini bagian bawah, terus bagian ini juga lurus. Ini ada persamaan. Saya punya kepala, ini juga ada kepalanya. Kalau diketuk tuk itu ada bunyi. Kalau pas ketuk pasti marah. Nah tetap secara akliyah, secara pemikiran kita walaupun ada perbedaan tentang ciptaan kita, tetap diteliti secara baik-baik, tetap ada persamaan. Seperti ini adalah meja yang bikin meja sama yang bikinnya berarti tidak sama, ada perbedaan. Sebab tidak bisa berjalan, meja diam saja. Tetapi kalau kita mau meneliti secara satu persatu, pasti ada persamaan meja dan orang yang membuat meja. Mana persamaannya? Ada kakinya, ada kakinya. Ini kaki ini adalah salah satu contoh buat ada persamaan untuk yang membuatnya. Orang yang membuatnya punya kaki enggak? Punya. Meja ada kakinya, namanya mukhalafah. Ada perbedaan tetapi ada persamaan. Itu untuk makhluk. Tetapi mukhalafah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada bedanya, itu tidak ada persamaan satupun dari sifatnya, dari pekerjaannya, dari zatnya. Nah, seperti di zatnya manusia, Mas Rahmat, ada zatnya enggak? Ada. Zat Mas Rahmat tidak terlihat, tetapi yang terlihat adalah jirim. Mas Rahmat adalah sebuah bentuk jirim yang terlihat, dan itu ada zat di dalam Mas Rahmat. Sebab Mas Rahmat butuh kepada satu tempat, ruang kosong namanya. Butuh hanya segitu. Mas Rahmat butuh nggak kepada tempat kosong? Butuh. Nah, kalau setiap benda atau makhluk yang butuh kepada ruang kosong, itu namanya makhluk hawadis. Pohon misalnya, dia membutuhkan, hanya butuh ruang kosong untuk bisa hidup, hanya sebatas itu. Tetapi Allah tidak butuh kepada tempat itu. Nah, ini mukhalafah saja dulu. Ini paham nggak? Harus mesti paham. Sebab kita sedang mengaji akal dulu nih. Akal kita mulai dinaikkan, pemikiran kita. Insya Allah ketika akal kita berpikir ini sesuai dengan Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berpikir yaitu tentang zatku, tentang ilmu Allah, maka itu khairun, kata Rasulullah, lebih baik, lebih bagus, yaitu pahalanya atau keutamaannya daripada punya
punya umur 1000 tahun pakai ibadah terus, sholat, kerja, ibadah, ini itu ibadah. 1000 tahun punya umur dikasih, tapi 1 jam kita berpikir tentang Allah, 1 saat, 1 menit, 1 detik, bahkan lama 1 jam ini. Mari kita belajar, yaitu sifat 20. Kembali kepada hakikatnya Allah itu adalah al-mukhalafah, yaitu beda dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Wa maknahu annahu ta'ala laisa mumasalan lil hawadis. Makna daripada pengertian al-mukhalafah lil hawadis, Allah itu zat yang beda dari ciptaannya atau dari yang baru. Annahu ta'ala laisa mumathilan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada satupun yang menyerupai dari golongan ciptaannya, tidak ada. Sudah saja kita iktikadkan di dalam hati, Allah itu tidak ada yang sama atau ada persamaan di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di sini diceritakan atau dijelaskan? Falaisa lahu yadun wala ainun wala udunun. Secara akalnya saja, kalau kita manusia ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala yaitu menciptakan kita adalah diberikan tangan, lalu kemudian kedua mata, kedua tangan, kedua kuping, kedua kaki, dan lain-lainnya dari organ tubuh kita. Kalau kita hitung itu Masya Allah, nikmat yang paling sangat luar biasa, nikmat yang sangat itu apa patut kita persembahkan hanya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita akurkan kepada zat Allah itu beda dengan ciptaannya, jangan kita bayangkan, jangan kita pikirkan Allah itu seperti kita, mempunyai tangan, mempunyai mata, kaki, dan lain-lainnya. Jangan. Sebab nanti kalau Allah seperti kita, ada mata, ada tangan, ada kaki, juga ada mulut, berarti Allah itu nanti butuh sesuatu dong. Kalau mata butuh apa? Butuh melihat. Berarti kalau butuh melihat, nanti ada yang menggerakkan untuk melihatkannya dan Allah, berarti kesananya terus. Kalau dikasih mulut seperti kita, mulut gunanya untuk apa? Untuk berbagai macam merasakan kenikmatan dan amaliah-amaliah yang lainnya, seperti zikir, baca Quran, sholat, itu melalui mulut, bacaan kaulinya. Nah, kalau Allah seperti kita ada mulutnya, berarti butuh pada nanti ngopi segala, butuh ngopi, butuh merokok dan macam-macam. Nanti bisa cerewet juga, macam-macam mulut tuh. Kalau kita kan begitu, sudah dikasih dibakar mulut kita pakai rokok, asam lagi, ngopi lagi, merokok lagi lah. Itu kan kita, Masya Allah, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Yang nggak ngerokok juga, Masya Allah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Tidak diberikan rasa untuk mencicipi atau menikmati kopi dan rokok, itu juga nikmat, sama-sama nikmat. Jadi falaisa lahu yadun wala ainun wala udunun wala ghairu dzalik min sifatil hawadis. Jadi kesimpulan daripada Allah itu zat yang wajib kita iktikadi dan imani dan yakini Allah itu beda dari barang yang baru, maka dalilnya annahu law kana mumathilan lil hawadis lakana hadisan. Kalau seandainya Allah itu sama dengan ciptaannya, lakana hadisan, pasti Allah itu barang baru namanya. Setiap barang baru butuh yang membarukan, butuh yang mengadakan, butuh tempat, butuh dan macam-macam. Wa huwa muhalun, sementara untuk zat Allah itu mustahil seperti itu. Sebab nanti ada kelemahan-kelemahan tentang zat Allah, nanti juga bisa dilecehkan. Gitu. Itulah. Jadi kesimpulannya begini.
Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Laisa, tidak ada perumpamaan Allah itu satu perkara pun. Cukup di pikiran kita, oh Allah itu adalah mukhalafah lil hawadis. Sudah, kita ibadah saja, menghamba saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh ujungnya nanti indah pada waktunya. Artinya ketika kita yakin sudah Allah itu ada, kita ibadah itu kepada Allah, kita digerakkan oleh Allah, kita diberikan rezeki oleh Allah, nanti ujung-ujungnya juga janji Allah akan datang kepada kita, bahwa kita akan melihat zat aslinya Allah. Di mana zat aslinya Allah? Itu tidak ada perkara yang bisa melihat zat Allah kecuali melalui kematian. Itu kematian namanya maut dulu kita masuk ke alam barzah. Oh, masih banyak alam. Ini alam dunia, nanti dari alam barzah, belum ke alam akhirat, itu belum ke alam akhirat, cuman masuk pintu alam akhirat, pelataran akhirat. Tetapi akhirat sudah ketemu, terlihat berarti gerbangnya gitu, gerbangnya, tetapi gedungnya belum terlihat. Gerbangnya saja sudah, garasinya sudah terlihat, terasa oleh kita. Namanya alam kubur atau alam barzah. Lama enggak di sana, di alam barzah? Lama, yaitu lamanya di mana sampai kiamat. Berarti yang paling lama itu siapa? Ahli kubur di alam barzah, yang dari zaman Nabi Adam. Lama kan? Kalau misalnya kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu seminggu kemudian kiamat, kan lumayan gitu. Tapi naudzubillah min dzalik, dalam satu riwayat diceritakan, jadi nanti orang yang iman Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang pilih Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menyaksikan terjadinya dahsyatnya kiamat. Siapa orang-orang yang akan menyaksikan dahsyatnya kiamat, hari yang akhir itu? Yaitu adalah orang di mana orang-orang di situ adalah kumpulan atau kelompok-kelompok orang yang sudah tidak tidak ada pilihan lagi, tidak dipilih lagi oleh Allah, sudah sisa, sudah orang-orang sudah hancur semua, hancur-hancuran memang. Nanti di penghujung itu hancur-hancuran semua. Tidak ada yang mau ibadah, Quran sudah tidak ada, baca Quran tidak ada, zikir tidak ada, semua tidak ibadah, semua terlena dengan dunia. Sebab itulah saat-saat dimana setelah Dajjal jadi menghampiri makhluk di seantero jagat ini, yaitu mengiming-imingi dunia. Ketika kita butuh kepada sesuatu, ada yang muncul Dajjal, maka Dajjal akan cepat langsung memberikan harapan kita atau dibuktikan langsung. Ingin kita uang misalnya, ingin kita kendaraan, sudah ada di hadapan kita kalau kita mau mengikuti Dajjal. Tapi itu naudzubillah min dzalik, sebab itu tipu daya Dajjal, laknatullah. Itu melebarnya ke sana nanti. Maka kembali, setelah kita wajib iman, percaya, yakin, tancapkan di dalam hati bahwa Allah itu yang kita ibadahi. Betul, Allah itu yang kita ibadahi. Sebab kita ini ada tujuan gak sih di dunia? Ada. Tujuannya kemana? Illa liya'budun. Tujuannya hanya semata kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bukan sholat saja, bukan ngaji saja. Menghamba itu semua aktivitas kita hanya dimaksud karena Allah.
itu saja secara globalnya, hanya karena Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun ucapan kita, apapun pelaksanaan kita, la maksuda Allah. Kita hanya maksud kepada Allah, menghamba kepada Allah. Kalau sudah ada seperti itu, insya Allah kita terarah tujuan hidup kita, bahwa kita ingin bertemu dengan Allah yang kita sekarang kadang terlintas di pikiran. Ya Allah, Engkau yang memberikan berbagai macam kenikmatan, bagaimana Engkau wujudnya, bagaimana? Itu kan satu kerinduan, ingin rindu. Bahkan para Anbiya wal mursalin, para aulia-aulia Allah itu, yaitu rindunya tentang Allah. Dia cepat ingin bertemu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menghiraukan lagi dunia. Kalau seperti orang-orang kekasih Allah mah, kalau kita masih di tempat yang memang kita di dunia butuh dunia, fasilitas dunia kita harus mempunyai, harus kita membutuhkan. Apapun di dunia kita harus butuh, baik itu fasilitas untuk ibadah, fasilitas untuk berbagai macam aktivitas, kita memang butuh. Cuman satu syarat, jangan kita hati terikat kepada dunia. Pakailah fasilitas dunia ini yang Allah berikan, yaitu berbentuknya rizki, baik itu rizki secara materi maupun rizki secara batiniah dan dohiriyah. Itu hanya fasilitas pemberian dari Allah. Jangan kaitkan hati kita terlena kepada dunia yang dinamakan ambisi terhadap dunia, ingin memeluk gunung. Gunung dipeluk itu, ingin memeluk gunung tapi tangan tak sampai, kan bahasanya begitu. Jadi ambisinya terlalu. Nah, untuk kita standar hidup kita, bahwa hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi artinya tetap kita melaksanakan pekerjaan kita sebagai halnya manusia, menghamba kepada Allah, kepada keluarga kita, memberikan semestinya dan lain-lainnya. Insya Allah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kiamat kita sudah dibereskan, dosa kita sudah diambil. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pilihan Allah, orang yang baik-baik, nanti semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terjadi kiamat kubro. Sudah kembali kepada keyakinan keimanan kita tentang sifat Allah, yaitu al-mukhalafatu lil hawadis, bahwa secara global dalilnya itu, argumennya atau petunjuknya, Allah itu zat yang beda dari makhluknya, semuanya beda. Dalilnya adalah kalau seandainya Allah itu ada persamaan dengan makhluknya, maka Allah akan butuh kepada sesuatu. Sementara yang setiap butuh kepada sesuatu itu barang baru. Setiap barang baru ada yang menciptakan, setiap ada yang menciptakan, berarti itu namanya nama apa? Yang diciptakan butuh, sebutuh kepada yang menciptakan. Sementara mustahil Allah seperti itu, namanya al-mukhalafatu lil hawadis. Udah loba-loba ngaji. Iji baik apa teruskan sifat iji cukup. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udunun. Jadi pelajaran ini kita salurkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Wajib semuanya, anak-anak kita, generasi kita wajib mengenali sifat Allah. Nah, Allah itu sifatnya dan yaitu yang tidak sama seperti kita, yang wajib kita ibadahi. Kalau kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua ibadah kita seperti tangan, kaki, mata dan lain-lainnya, maka hakikatnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu saja pelajaran satu persatu ke anak kita.
per minggu per hari itu. Insya Allah nanti kalau sudah ada sesuatu pelajaran terhadap anak kita, nanti kalau belajar waktu kecil insya Allah melekat di dalam hati itu, melekat. Bahkan kalau misalnya sedang lagi ini main apalah gitu, bisa kita nauzomikan, bacakan wujud kidam bako mukhalafatul hawadis, biar hafal. Itu hafal cangkem saja dulu insya Allah. Tetapi untuk secara nanti penjabarannya insya Allah kemudian mereka akan mengenal, yaitu di mana-mana, di tempat pengajian, di pondok pesantren dan lain-lain. Sebab ini kewajiban kita semua ala kulli mukallafin, yaitu orang yang sudah mukallaf, akil balik, mempunyai akal yang sehat. Ini semuanya diwajibkan mengetahui sifat Allah. Tujuannya apa? Supaya mengikat, ada ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ibadah itu butuh pengenalan. Kalau kita tidak kenal, bagaimana ibadah kita? Tidak ada keyakinan. Allahu Akbar, contohnya misalnya seperti sholat. Kalau kita punya keyakinan bahwa ibadah sholat kita hanya kepada Allah, ternyata nanti diberikan perasaan bahwa rahmat Allah itu ada di depan kita. Allah itu, dan Allah itu melihat kita, memperhatikan kita. Insya Allah sholat kita itu sholatnya sholat yang bermakna, sholat yang berbobot, sholat yang mempunyai harga namanya. Itu awalnya dari mana? Dari kita mengenali tauhid, mengenali akidah, dari wujud kidam bako muhalafah lil hawadis, yang binafsi terus sampai ke sana 20 terus sifat Rasul 24, yang mustahilnya 4, jaibnya 1. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa terus menggali, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belum diberikan hidayah dengan sempurna, pemahaman yang baik atau pengertian yang cukup untuk kita meyakinkan bahwa Allah itu sifatnya A, B, C, D, atau wujud kita apa, belum sampai ke sana, sampai dalil-dalilnya. Tetapi dengan adanya sebegini, kita minimal ada saksi bahwa kita ini sudah atau pernah menggali ilmu tauhid, pernah menggali sifat Allah. Ditanyakan nanti sama malaikat itu, man rabbuka, kan begitu nanti ketika masuk alam kubur atau alam barzah, identitasnya ditanya begitu, man rabbuka. Jawabnya bagaimana kalau tidak kita mengaji tauhid, kalau tidak mengenali sifat Allah, al-wujud, al-qidam, al-baqo, al-mukhalafah lil hawadis. Kalau tidak kita mengenal sifat itu, bagaimana jawabnya nanti? Man rabbuka, bukannya jawab Allah Rabbi nanti kalau tidak kita belajar dengan tauhid. Tetapi kalau kita sudah pernah belajar tentang tauhid, walaupun tidak 100% akal kita mengerti atau keimanan kita belum 100% tentang sifat Allah, minimal ada saksi nanti. Ketika ditanya man rabbuka, melongo aja, ada langsung amalia, pahala datang. Pernah di majlis duduk di pojok misalnya, duduk di sini, nih itu amal saya, langsung dijawab oleh amalnya tadi. Sudah kamu diam, saya akan tanggung jawab. Itu jadi tanggung jawab amal kita. Kita mah tidak duduk manis, percaya itu, yakin, harus. Kita hanya duduk manis. Semua yang akan menjawab yaitu amal-amal kita, pahala-pahala kita semua, baik yang bagus maupun yang buruk misalnya gitu. Kalau misalnya buruk semua yang jawab itu, tetapi jawabnya nanti nyender ikut kita, kamu aja yang jawab. Nah kalau misalnya yang salah nih, tidak bisa menjawab, kamu aja yang menjawab. Saling dorongan sama amal kita, langsung malaikat bertahan. Bukannya dijawab pertanyaan, malah sering dorong-dorongan. Itu sering salahin, jawab apa man rabbuka. Itu amal buruk, nggak mau menjawab, sebab dia tahu Allah itu tidak tahu gitu. Terus dia juga tahu. Nah
Itulah jadi kesalahan-kesalahan kita. Dari sekarang kita bercocok tangan, perbaiki tauhid kita, akidah kita perbaiki. Dengan itu untuk jawaban nanti di alam kubur. Man rabbuka, Allahu Rabb, Allahu Rabb. Sekarang mau kita talar, sekarang mau kita bahas ini lidah nih, Allahu Rabbi. Tetapi secara nanti ini kan dikunci, sudah tidak ada bisa lagi. Nanti amal yang berbicara, insya Allah. Mudah-mudahan yuk kita semua yakinkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan bahwa Allah itu wajib, sifatnya al-mukhalafah lil haris, artinya beda dengan makhluknya. Cukup segitu. Kalau ditanya Allah itu siapa? Allah itu adalah Allah Rabbi, Tuhanku, wa Muhammadun nabiyyi wal Qur'anu imami wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna wal muslimuna ikhwani. Nanti begitu insya Allah amal kita yang menjawab. Mudah-mudahan sekarang kita belum diberikan kecerdasan, tetapi begitu masuk alam barzah, alam kubur, insya Allah kecerdasan itu akan kembali dimiliki oleh amal-amal kita. Itu kita yakin, harus yakin. Kalau misalnya kita, wah mutak saya mau boro-boro tuyul begitu, bertanya mah nggak tahu lagi gitu. Tetapi insya Allah itu malaikat kiroman katibin sudah mencatat ini amalannya, ini pahalanya. Ya insya Allah itu terjawab oleh amal kita. Mudah-mudahan sudah. Jadi cukup sekian pada kajian malam ini. Cukup hanya satu, yaitu wajib secara akal bahwa Allah itu al-mukhalafatu lil hawadisi. Dalil naklinya adalah laisa kamitslihi syai'un. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah itu tidak ada perumpamaan satupun daripada ciptaannya. Mudah-mudahan ini penjelasan bisa dipahami, bisa dimengerti. Ini hanya semata diberikan paham atau pengertian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya ala kadar bisa menyampaikan seperti itu ala kadarnya. Tetapi kalau mau saya perdalam lagi, nanti keburu kita, otak kita minder juga, pusing juga. Sebab saya tahu karakter umuran segini ini jangan terlalu diperdalam. Umuran segini dan umur sudah 30-40 tahun itu ya standar aja pemikiran. Yang penting kita punya keyakinan yang gelombangnya tinggi. Sudah yang macet kumahajak kiai baik gitu. Begitu juga bisa jawabnya. Taklid namanya iman taklid. Iman taklid juga cukup. Tetapi kalau katanya ini juga dipertanyakan nanti. Katanya Allah itu ada, memang katanya sih ada gitu. Allah itu ada kata siapa? Katanya sih, kata Pak Ustadz misalnya. Nah kalau katanya begitu itu wahmun, sangkaan. Jadi sangkaan atau zon, syak juga bisa disebut syak. Ada keraguan-keraguan. Ini yang dipermasalahkan oleh Imam Sanusi dan Imam Ibnu Arabi, bahwa kalau yang jawabnya seperti itu tidak ada ketegasan di dalam dirinya, tidak ada dalil di dalam otaknya, maka ini mukhalaf binar, masih masuk neraka. Naudzubillah. Kalau seperti itu akidahnya, kalau ditanya Allah itu ada, apa dalilnya? Katanya sih, saya juga belum tahu dalilnya, nggak tahu malah gitu. Kenapa emang nggak pernah ngaji? Tapi katanya Allah memang ada gitu. Nah itu iman seperti itu namanya iman. Katanya nanti dipertanyakan. Kata Imam Sanusi di dalam kitab Kifayatul Awam, ini adalah mukhalaful binar, tetap itu masuk neraka dulu walaupun ada keimanan di hati, tapi iman katanya. Juga mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah daripada pengajian tauhid ini untuk kita bermotivasi semangat istiqomah, selalu istiqomah, kita bersatu berjamaah walaupun kita hasilnya belum maksimal, tetapi dengan berjamaah inilah yaitu ada fadlah, ada karomah atau ada barokah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa rabbal alamin subhana rasulillah ya ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin wa ya qadil hajat wa ya syafi'il ikti hajatina wa qad da'watina ya Allah istajib lana bil ijabah.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa khataayana kullaha wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li ashabi kulli wajibati alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma jalil barakata wa rahmata wal maghfirata allati kanu fi hadhil maqam alladhi ta'allamul ilma bi qadri istita'ati innaka antal wahhab innaka antal ghafurur rahim at-tawwabur rahim. Qad qulta wa qawlukal haqq wa ya qad Allahu bi haqqi ma wa wajhatu indaka wa ilatal lutfil khabir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maka pada saat ini mudah-mudahan ya Allah kami dijadikan makhluk-Mu yang pilihan-Mu. Pada kesempatan ini kami hidup di akhir zaman, yaitu hidup yang dimana rentan dengan bubarnya keimanan. Maka kami minta saat ini kepada-Mu ya Allah, kuatkanlah keimanan kami, tetapkanlah keimanan kami sampai kami menuju yaitu dalam keistiqomahan sampai akhir hayat kami, di mana ketika roh kami keluar dari jasad maka matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.